Selamat datang di Pustaka Bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Asupan Gizi dan Risiko Stunting pada Balita di Wilayah Pedesaan, karya Miftah Al-Fidyah. Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut WHO 2020, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah 2 standar deviasi dari standar pertumbuhan anak. Dampak stunting tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, prestasi belajar, dan produktivitas individu di masa depan. UNICEF 2021. Di Indonesia, prevalensi stunting masih tinggi, terutama di daerah pedesaan, dengan angka mencapai 30,8%. Global Nutrition Report 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan, seperti intervensi gizi dan perbaikan layanan kesehatan, belum sepenuhnya efektif. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang bersifat multifaktorial. Berdasarkan kerangka konseptual UNICEF 2021, penyebab stunting meliputi faktor langsung seperti asupan makanan yang tidak adekuat dan penyakit infeksi, serta faktor tidak langsung seperti keterbatasan akses pangan, praktik pengasuhan yang kurang tepat, dan lingkungan yang tidak sehat. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kekurangan energi dan protein menjadi penyebab utama gangguan pertumbuhan anak, Black et al. 2013. Selain itu, defisiensi mikronutrien seperti zat besi, seng, dan vitamin A turut memperburuk kondisi tersebut. Di pedesaan, rendahnya literasi gizi, kepercayaan terhadap pantangan makanan tertentu, serta kemiskinan menjadi hambatan besar dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional study untuk menganalisis hubungan antara asupan gizi dan risiko stunting pada balita di wilayah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi stunting di wilayah pedesaan mencapai 32,5%, angka yang masih jauh dari target nasional 14% pada tahun 2024. Sebagian besar balita stunting berasal dari keluarga berpendapatan rendah dan ibu berpendidikan dasar. Selain itu, sekitar 69,2% balita tidak memenuhi kebutuhan energi harian dan 59,2% mengalami defisit protein. Uji statistik menunjukkan hubungan signifikan antara asupan energi dan protein dengan kejadian stunting. Analisis multivariat memperlihatkan bahwa asupan protein merupakan faktor dominan yang paling memengaruhi risiko stunting setelah dikontrol oleh variabel sosial ekonomi dan kesehatan anak. Temuan ini mengonfirmasi bahwa ketidakcukupan asupan energi dan protein menjadi penyebab utama stunting di pedesaan. Anak-anak yang tidak memperoleh asupan protein hewani yang cukup cenderung mengalami pertumbuhan terhambat. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sari dan Handayani 2020 serta Rahman et al. 2021 yang menyatakan bahwa anak dengan asupan protein rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting. Segera kirimkan naskah terbaik Anda dan bergabunglah bersama kami di Pustaka Bangsa Indonesia. Jangan lupa share ke teman-temanmu